A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bahwasanya kita semua itu wajib bermakrifat dan tidak boleh taklid, ya, itu. Makrifat itu artinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil dan dasar-dasar baik akli maupun nakli. Sebut hakikatnya makrifat kemarin itu kepastian yang cocok dengan sesuatu yang benar, yang hak, yang dari dalil. Terus kemarin taklid itu tidak boleh, kan itu. Terus kemarin diterangkan berapa kemarin? Wis lali Pak, ada 6 ya. Diling-ling ada 6. Yang pertama kemarin yaitu taklid yang cukup atau boleh tapi beserta dosa. Jika kok dia itu orang yang waras, padek berpikir, itu ngitung duitnya padek, ya kan, makrifat tentang Allah kok tidak mau berusaha, itu begitu kemarin. Terus yang kedua kemarin apa? Yang kedua tidak cukup. Bahkan dihukumi taklid yang model kedua itu yaitu kafir, yaitu dia itu ibaratnya itu kira-kira belajar ngaji itu bisa, mengetahui tentang Allah itu bisa, dia tidak mau. Terus sekarang yang ketiga, as-salisu, adapun taklid yang ketiga itu al-iktifa'u, cukup bi dengan taklid ma'al isyani, beserta tetap dosa mutlakon dengan mutlak. Wis pokok taklid itu rata-rata ada dosanya gitu ya. Itu begitu, kurang lebih begitu. Bahkan kemarin ada yang menyebabkan orang itu menjadi kafir. Taklid buta namanya, ikut-ikutan. Sedikit pun tidak mau berusaha mengetahui. Itu kadang kan aneh-aneh ya kan. Ngaji, ya, ngaji itu salah satu rumusnya gini, kalau kalian ngaji atau belajar, setidaknya ngaji atau belajar hadir di majelis ilmu itu, ini yang tetap loh ya, itu usahakan beliau itu pegang kitab. Itu usahakan kita cari guru itu yang beliau itu pegang kitab apapun itu, walaupun safina tuh aja, ataupun persolatan lah, persolatan, tapi kitabnya ada gitu loh ya. Usahakan begitu ya. Itu begitu. Jadi ada dasarnya. Contoh seperti ini Pak Rozak, ini kan umpama saya kan cuman menyampaikan, ini menerangkan ya kan. Ya artinya Pak Rozak itu betul-betul dapat warisan daripada baginda Nabi. Karena ini yang disampaikan karena dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yang notabene beliau itu adalah sudah diakui seluruh dunia bahwa beliau itu adalah warasatul anbiya, karena termasuk para orang-orang yang alim, kan gitu. Jadi Pak Rozak dan siapapun itu mendapatkan pikiran-pikirannya, kalau kita ngaji tafsir Jalalain ya berarti kalian mendapatkan pikirannya Syekh Suyuti, kalau ini kalian mendapatkan pikirannya Syekh An-Nawawi, qala al-mu'allif rahimahullah, dan seterusnya dan seterusnya. As-salisu, adapun yang ketiga, taklid yang ketiga itu al-iktifa'u, cukup bihi dengan taklidnya, tapi ma'al isyani, beserta dosa mutlakon dengan mutlak. Aisawaun artinya sama juga ada, aisawaun kana sama juga ada, fihi di dalam taklidnya itu ahliyatun, ahli, linadri untuk berpikir, amla ataupun tidak. Jadi ini taklid yang taklid buta istilahnya itu ya.
taklid kepada seseorang yang seseorang itu belum tentu benarnya gitu loh. Qala berkata siapa Al-Manili, Imam Al-Manili. Wa adapun taklid yang nomor 3 itu mardudun, tertolak, artinya tidak benar. Sumakola lalu berkata siapa Al-Manili, itu dengan lagi wa makhalul khilafi, dan tempatnya perbedaan, artinya tertolak tadi, itu innama huwa, semestinya sesungguhnya taklid fil muqallati, bagi orang yang taklid alladzi, yaitu al-muqallad ingdahu, yang itu di sisi orang yang taklid tumakninatun nafsi, adapun ada kenyamanan diri. Nah, artinya tuh dia qanaah, nerimo, wis ngene ae sudahlah gitu. Entah benar entah keliru nggak urus, yang penting gini. Ya, itu enggak boleh. Itu termasuk taklid yang selalu berdosa dengan mutlak itu. Harus kita itu berusaha untuk belajar menggali tentang agama ini. Ada qanaah atau nerima itu yang dosa ya. Terima apa anenge tapi dosa. Pasrah ada yang dosa loh ya. Walal mu'alif rahimahumullah. Bukan pasrahnya istri ya. Ini pasrahnya kita. Pasrah itu dosa. Ini ada pasrah itu yang dosa gitu. Bukan kok pasrah itu dosa ya. Ada pasrah itu yang dosa. Yang pertama, pasrah tentang ilmu. Nah, sudahlah aku goblok-goblok gini, nggak usah ngaji nggak apa-apa, nggak usah berusaha nak ikut tahu, nak ikut ngaji. Nah, itu termasuk qanaah yang dosa. Yang kedua, masalah ibadah. Aku maghriban tok jadilah, isya subuh duhur asar belum, terserahlah. Umpama itu qanaah yang seperti itu, qanaah yang nggak boleh, termasuk yang haram gitu ya. Qalal mu'alif rahimahumullah. Kita kan nggak tahu bahwasanya ada sesuatu tuh yang haram, termasuk sesuatu yang haram tuh bodoh. Bodoh itu haram, termasuklah males. Kan ada tuh hadisnya Pak Janis ya. Nabi itu kalau berdoa, termasuk salah satunya ya kan, Allahumma inni a'udzubika minal jahli wal kasli. Ya Allah, jagalah saya meminta perlindungan darimu dari bodoh dan malas. Nah, itu dua itu termasuk jangan dikira haram ya. Qalal mu'alif rahimahumullah. Ada gawean, yang gawean tuh dia tuh bisa. Waktunya ya ada, dia lagi tidak ngapo-ngapo. Disuruh sama orang, Bang Firman, mau tidak manen? Padahal dia bisa itu. Ayo dah, malas lagi main HP aku. Nah, padahal ada gawe itu. Padahal di rumah butuh duit umpama. Nah, rokok ya dia ngutang umpama ya kan. Istrinya beras ya minta mertua. Nah, kan. Maka yang model seperti itu, model malas yang seperti itu dosa. Gitu ya. Termasuk tadi bodoh. Jangan dikira kita tidak ngaji itu tidak dosa ya. Kita tidak ngaji, tidak belajar, tidak berusaha ingin tahu tentang ibadah, tentang makrifat kepada Allah itu dosa. Yang selama ini mungkin kita belum tahu ya, tapi ini hadisnya sudah saya sampaikan ya. Andaikan pomo sesuk tenang, makanya untung Bang Irul ya kalau nampak kan. Dia tahu dulu didalili sama Pak Ismadi. Itu termasuklah yang haram itu Bang Irul bodoh. Nah, walal mu'alif rahimahumullah. Jadi dia terima, dia rela, dia pasrah dengan taklidnya, dia pasrah dengan bodohnya. Nah, itu ya. Yang karena gambarannya, contohnya gambarannya jika ada siapa orang yang taklid tadi, bihaitsu law raja'a, sekiranya jika kok kembali siapa al muqallidu, orang yang ditakliti, lam yarji, tidak mau kembali siapa dia. Contoh gini, ini umpama Pak Mukhlid kan jadi imam nih, nah, kan dulu kan mungkin ketika dulu belum ngaji, mungkin ada pendapat beliau atau arahan beliau yang tentang tauhid ataupun tentang ibadah, yaitu istilahnya mungkin keliru dalam syariatnya. Didengarlah sama Pak Dino, ya kan? Didengarlah sama Pak Giwo, didengarlah sama Pak Sekdes. Wah gini weh Pak Sekdes, gini. Menurut pendapat beliau kan taklid tuh.
karena mungkin beliau tidak paham dasarnya. Lah ternyata di waktu-waktu yang setelah itu Pak Mukhlis ngaji, belajar, ya kan. Setelah itu ngomongi sama Pak Sekdes sama Pak Diseno tadi, Pak D, rupanya yang kemarin saya sampaikan tuh keliru. Nah, sebenarnya yang eloknya atau yang baiknya atau benarnya tuh begini. Nah, cuman krono mentang-mentang Pak Sekdes tadi pangkatnya lebih tinggi, nah, Bang Sekdes ya kan. Wah, ndak bisa, aku tetap kemarin lah, jangan dirubah-rubah. Nah, taklid yang model seperti itulah ya, itu namanya taklid yang buta. Itu termasuk dosa terus, mutlak dosanya. Artinya andaikan kemarin kita ngikut Pak Imam umpama. Nah, karena Pak Imam mungkin belum belajar, belum ngaji Bang Edi ya. Jadi dia wudhu itu kan kolak ketebulak terbalik Bang Edi. Tapi yang dia imamnya ngajarin Bang Edi gitu kan nurut Bang Edinya. Ternyata Pak Imamnya Bang Edi sudah itu ngaji. Oh, ternyata kemarin keliru Bang Edi. Nah, tapi ternyata Bang Edi dikasih tahu perkembangan bahwa itu tadi keliru, tadi nggak terima. Wah, udah wes elok ya semacam apa biasanya, aneh-aneh wae. Bawa ajaran baru pula. Taklid yang seperti itu taklid yang dosa. Dikarenakan ketika dulu dia mengikuti juga orang yang taklid, ternyata orang yang taklid itu tadi sudah belajar, setelah belajar dia kembali ke jalan yang benar dan itu yang mengikutannya tadi tidak mau ikut. Lam yarji, tidak mau mengikutinya. Lah, taklid yang model itu taklid yang dosa. Lam yarji'u, tidak mau kembali. Nah, lama yarji'u, andaikan kok dia kembali, nah itu maka itu baru dosa wae. Wa illa, jika kok tidak mau kembali, maksudnya mengikuti tadi ya, karena maka ada siapa orang yang taklid kepada orang yang ditakliti tadi, yang sudah balik tadi, ada itu kafiron, menjadi kafir, ittifaqon, apa namanya, sebagai ittifaq atau kesepakatan para ulama. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Pokoknya taklid itu harus berusaha mencari dasarnya, dalilnya. Nah, dulu umpama kok kita ikuti seseorang, nah, perasaan kita beliau itu sudah benar, tapi ternyata mungkin keliru. Setelah itu juga beliau ngaji lagi, terus ngasih tahu ke kita. Nah, ini lho Pak, yang benar begini kok tidak mau ikut, maka karena kita tidak mau ikut tadi, maka termasuk kita taklid yang kafir. Nah, itu kalau kok tentang masalah tauhid, nah, gitu ya. Nah, andai kan kok masalah ibadah Pak, andai kan masalah ibadah yaitu al ibadatu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah kok tanpa tahu caranya, ya maka mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Kalau tentang ma'rifat kepada Allah, yaitu tadi wa illa kana kafiran ittifaqon. Jika kau tidak mau kembali dari taklidnya yang kemarin keliru kepada yang benar tadi, maka dia menjadi kafir secara kesepakatan para ulama. Bahaya. Nah, makanya itu khusus yang ini pokok didengerin bener-bener. Nah, ya. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu seperti ini, kalau mungkin kemarin kita tidak tahu, belum tahu tentang Allah Ta'ala, harus berusaha tahu. Setidaknya tahu tentang sifat-sifatnya Allah secara dalil akli maupun nakli. Ataupun andekan apa kita taklid ikut kepada guru-guru kita yang istiqomah mengikuti guru-guru kita yang notabene beliau itu istilahnya tuh mengarahkan kita kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bicara gitu, itu taklid yang kemarin termasuk boleh, itu yaitu taklid kepada ada pembimbingnya. Ada mursyidnya kemarin atau ada ulamanya kemarin ya, itu taklid yang boleh. Itu qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, kalau nggak seperti itu, apalagi taklid buta seperti tadi, mengkultuskan ibaratnya, terus yang dikultuskan balik terus nggak ikut balik, maka itu termasuk
kana kafiron ittifaqon. Itu yang nomor 3. Arabiu adapun taklid yang nomor 4. An-naman adapun sesungguhnya seseorang qallada yang taklid Al-Qur'ana kepada Quran wa sunnata dan sunnah al-qat'iyata yang golongan dalil yang pasti soha maka hukumnya sah apa imanuhu imannya orang tadi li ittiba'ihi karena mengikutinya orang yang mengikuti dalil Quran dan sunnah tadi al-qat'i yang dalil pasti. Termasuklah taklid yang boleh walaupun kita tidak paham nanti Allah begini tapi mungkin kita punya guru, punya ustadz, punya kiai diterangkan gini loh, ini loh dalilnya, nah gitu loh, bahwa Allah tuh esa, contoh Qul huwallahu ahad. Nah, jadi sudah terhindar diri kita menganggap Tuhan tuh Allah itu 2 atau 3. Nah, Allahus somad, Allah yang untuk kita bersandar, berpegang teguh. Nah, itu. Lam yalid walam yulad. Nah, itu termasuk dalil Qur'annya. Lam yalid, Allah tidak dianakkan, walam yulad, dan Allah tidak beranak. Nah, maka dengan dalil itu kita sudah tahu, oh berarti kalau nganggap Allah tuh ada 2, 3, ada Tuhan anak, Tuhan Bapak, akhirnya nanti ada Tuhan ponaan barang nanti. Nah, repot akhirnya kan itu. Nah, qaulal mu'alif rahimahullah. Atau ada orang yang ngaku Tuhan umpama. Nah, zaman sekarang kan aneh-aneh, yang aku malaikat lah, yang aku nabi lah, yang aku Tuhan lah, kan begitu. Ya sudah gampang, kita sudah yakin, sudah makrifat kepada Allah. Ada orang kok ngaku Tuhan, ya. Dikasih tahu Tuhanmu siapa Pak Lupi? Ya, Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Ada orang yang ngeyel, wah enggak, sekarang aku Tuhannya. Oh. Jadi Tuhanmu siapa lagi? Ya Tuhannya bapak-bapak makmu dulu, mbah-mbahmu dulu. Nah, akhirnya menimbulkan kesadaran kalau dia kok baru Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu nggak ada Tuhan, no? Nah, kan timbul apa dari dalil Quran atau hadis yang seperti itu. Nah, itu. Atau mungkin dari hadis-hadis, ya contoh hadis-hadis dari orang Badui ditanya sama Nabi, kamu tahu dah Tuhan? Tahu. Di mana? Di atas. Nah, bukan kok Allah tuh bertempat di atas, tapi maksudnya dia itu mendudukkan kedudukannya Allah di tempat yang tinggi. Nah, itu begitu maksudnya. Enggak kok Allah di aras atau apa. Nah, kalau Allah di aras nanti berarti bertempat. Kalau Allah di aras berarti enggak qiyamuhu binafsihi, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dia ibaratnya sudah dikasih tahu gurunya, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa. Nah, esa itu bukan satu. Esa itu artinya mandiri. Nah, itu gitu ya. Mandiri. Allahus somad, Allah yang untuk pedoman, pegangan, sandaran, nah, untuk bergantung. Lam yalid, tidak dianakkan. Walam yulad, walam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan, walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang sama. Nah, itu artinya apa? Tidak ada, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, mukhalafatul lil khawadisi, kan gitu. Makanya dalam kaidah tauhid atau ilmu kalam itu yang benar itu bagaimana sih dalam memikirkan Allah itu? Illam yudrak fahuwa yudrak. Nah, itu gimana sih Pak? Kok drok itu? Nah, kalau kita nggak ketemu Allah tuh bagaimana, lah itu malah yang benar. Nah, kita bayangin nih, wah Allah tuh duduk begini-begini. Nah, kan masih ketemu tuh, masih terbayang. Itu malah keliru. Kalau nggak terbayang Allah tuh bagaimana, lah itu malah yang benar. Illam yudrak fahuwa yudrak. Karena nggak mungkin nanti bisa dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan berarti sama dengan makhluk. Ya kan gitu. Maka rumusnya illam yudrak fahuwa yudrak, itu tentang maksudnya tauhid jisimnya Allah Ta'ala atau bentuknya
Allah Subhanahu wa taala. Illam yudrak fahuwa yudrak. Mungkin di Quran ya Allah bertangan, mungkin Allah berkursi, mungkin Allah beraras, tapi tidak sama dengan makhluk. Artinya kalau kita nggak bisa membayangkannya, lah itu malah yang benar. Nah, kalau kita bisa bayangkannya, artinya malah sama dengan makhluk. Nah, jadi rumusnya ilam yudrak fahuwa yudrak. Andai kan kok kita nggak bisa menemukan Allah tuh bagaimana, itu malah yang benar. Nah, itu ya. Nah, itu waman dan barang siapa, artinya siapapun itu kolada yang taklid ghairu dalika, dengan tanpa mengikuti dalil Quran atau hadis, lam yasih, maka hukumnya tidak sah apa imanuhu, imannya orang tersebut. Kalau kok ibaratnya, oh kamu apa makrifat dengan Allah, iya, mana dalilmu, yo ndak tahu, pokoknya Allah ya Allah. Nah itu Bapak, dia dalil akli ya ndak tahu umpama. Berarti yang ciptakan bumi langit ini ya ndak umpama kan. Akli ya ndak tahu, nakli ya nggak tahu. Nakli itu dalil apa sih Pak? Yang dari Quran hadis itu namanya nakli. Yang tidak ada di Quran dan di hadis itu namanya akli, akal. Nah itu akal, namanya dalil akli. Yang ada di Quran di hadis namanya nakli. Nakola itu artinya pindah. Jadi memindah petunjuk dari Quran atau hadis. Nah, itu namanya dalil. Dalil itu artinya sesuatu yang menunjukkan. Itu namanya dalil. Nah, kalau kita nggak ada dalil Qurannya atau hadisnya, maka taklid yang seperti itu malah nggak sah. Itu. Nah, li adami amanah, kenapa kok tidak sah? Li adami amanah. Karena tidak adanya aman atau selamat al-khoto'a kepada kesalahan ala ghairil maksumin, atas sesuatu yang tidak terjaga. Beda kalau Al-Quran, beda kalau Al-Hadis. Nah, maka itu yang dijaga, yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya dalil qat'i, dalil yang pasti. Nah, tertinggal nanti kita minta penjelasan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bagaimana tentang penjelasan hal itu semua. Itu taklid yang segoblok-gobloknya itu seperti itu, yang sah ya. Segoblok-gobloknya taklid yang sah itu dia tahu dalilnya Quran ataupun hadis. Nah itu pokoknya Bang Edi itu wajib belajar bahasa Arab, belajar baca Arab itu. Sesampainya harus usaha macam mana biar bisa baca Arab, yang tujuannya salah satunya itu supaya tahu dalil tentang tauhid, supaya tauhidnya sah, supaya imannya sah. Nah, itu caranya begitu ya. Kalau nanti nggak berusaha membaca, walaupun sampai umur kita selesai baca Qurannya belum bisa, setidaknya ada usaha dari kita. Itu begitu ya. Nah, yang seperti itu taklid yang boleh, intinya termasuk salah satunya sudah tahu dalil Qurannya atau hadisnya. Tapi yang kedua kemarin ya bisa kok ya, ada ibaratnya tuh petunjuk dari guru-guru kita, itu sudah cukup ya. Itu yang nomor 3, yang nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5. Al-khamisu, adapun yang nomor 5 itu al-iktifa'u, cukup taklid tersebut dengan taklid min ghairi isyanin, dengan tanpa maksiat atau dosa, mutlakon dengan mutlak. Liana adriyo, karena sesungguhnya pikiran atau belajar itu syartul kamalin, syarat kesempurnaan. Fiman, di dalam orang-orang, kana yang di dalam ma, fihi di dalam ma itu ahliyatun, sebagai ahli, ahliyatun nadri, ahli berpikir. Walam yangdur, dan tidak berpikir. Dia sebenarnya ahli berpikir, tapi saking peningnya dia amuk buju terus umpama kan, akhirnya pening jadi goblok ya. Maka yang seperti itu ya nggak dosa juga, tapi asalnya sudah tahu gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Faqat taroka, maka sudah benar-benar meninggalkan al-ula, kepada yang pertama. Kada demikian keterangan dakaro, menerangkan kepada keterangan hukum tersebut siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri.
Wa qala dan sudah berkata siapa Al-Manili, Imam Al-Manili. Wa ala hada dan atas inilah pendapat yakunu. Maka ada apa anadru berpikir itu al-mausulu yang menyampaikan atau penjebatan ilal ma'rifati kepada ma'rifat itu mustahabban disunahkan. Jadi yang nomor 5 itu taklid yang boleh walaupun tidak berpikir, tapi jangan aneh-aneh yang penting. Nah itu ya, segitu ya gitu terus gitu. Jangan kok terus aneh-aneh. Tahu dengan Allah, tahu Allah tuh begini-begini padahal dia tidak paham. Nah itu tidak boleh. Terus pokoknya taklid tanpa berpikir, tapi jangan berpendapat gitu, maksudnya gitu ya. Itu pokoknya kayak terangkan guru kemarin tuh lah, boh piye-piye sing terangke ya kamu sambil ngantuk umpama kan atau tekone carry umpama. Nah itu akhirnya tidak paham. Itu asadisu adapun yang keenam anal iman al muqalladu sesungguhnya imannya orang yang taklid itu sahihun hukumnya sah wa yahrumu dan hukumnya haram alaihi kepada orang yang taklid tadi apa anadru berpikir bahwa adapun berpikir itu mahmulun akan memuat akan mengandung al makhluti atas bercampur bil falsafati dengan ilmu falsafah. Yang keenam boleh taklid sah tapi haram kalau dia berpendapat gitu loh ya. Nah sah taklidnya tapi dia kalau berpendapat memberikan pendapat kepada orang lain tentang tauhid tentang makrifat itu hukumnya haram. Nah itu begitu. Nah, karena apa? Pikirannya nggak mampu, nak nerangkan nggak mampu. Nah gitu ya. Umpama, nyatet Pak Lupi, nyatet. Coba terangkan Pak Lupi. Wah nggak usah. Apa? Pokoknya gitulah. Kalau pengen tahu besok datang. Nah lebih baik begitu. Nanti Caca Pak Lupi nerangkan malah keliru, haram itu ya. Apalagi tentang tauhid ya. Sedangkan tentang fikih kadang menyesatkan ya kan. Apalagi tentang apa namanya tentang tauhid ya malah mengkafirkan nanti jadinya ya kan, itu menjadi tersesat lah itu. Jadi itulah nomor 3 yaitu cukup taklid itu tapi ya dosa tadi ya karena dia tidak mau berpikir, nggak mau berusaha untuk tahu. Terus dia ibarat nyaman-nyaman wae dengan kegoblokannya tadi. Nah ya itu maka hukumnya taklidnya haram atau berdosa. Yang nomor 4 taklid tapi dia mengikuti dalil Quran ataupun hadis, maka itu taklidnya sah, imannya benar itu. Yang nomor 5 taklidnya cukup tapi ya tetap masih dosa. Nah, kenapa begitu? Dia bukan ahli berpikir tapi cacaknya ngasih pendapat, dalil arti nggak paham, Qurannya yang mana, hadisnya yang mana, nggak bisa. Allah tetap begini. Nah, padahal dia nggak paham. Udur pula tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ubahnya begini loh ya. Ini umpama contoh. Ada orang nak nyari Pak Lupi. Pak Lupi. Pak Lupi itu yang bagaimana sih? Wah, pokoknya dia tuh ganteng, rambutnya lurus. Nah, kopiahnya hitam, dia motornya itu motor repo, umpama kan, perutnya agak gendut kata Bang Firman ya kan. Nah, kan gitu. Nah, padahal dia baru bahas tentang Pak Lupi itu begini. Nah, tapi dia nggak tahu tadi, padahal tadi jagongan dengan dia di apa itu, di Polongan itu kan. Ngotar sama dia sampai siang ya kan. Nah, rupanya dia masih nyari Pak Lupi, rupanya nggak tahu dia tentang Pak Lupi. Nah, taklid yang model seperti itu artinya dia kok nerangkan tentang Pak Lupi tapi dia tidak tahu tadi, maka itu hukumnya dosa gitu loh maksudnya. Icak-icak kenal karo Pak Lupi sama Pak Lupi, rupanya icak-icaknya nerangkan sifatnya Pak Lupi ya kan, ada perutnya gendut barang tadi kan itu, padahal yang gendut perutnya bukan Pak Lupi baik. Kalau al-mu'alif rohim nggak jadi aku sebut Nah, itu ya. Yang nomor 5
itu cukup yaitu dengan nomor 4 tadi, yaitu cukup dengan dia itu Quran dan hadis. Ada dalilnya. Nomor 5 dosa tadi karena jangan memberikan pendapat tadi. Yang terakhir yaitu sah tapi haram juga berpendapat, apalagi dihubung-hubungkan dengan filsafat, dengan aneh-aneh lah pokoknya, bukan dengan ada dalilnya atau baik dalil akli maupun nakli, maka itu haram untuk berpendapat. Taklid gitu baik ya, itu bermacam-macam taklid, dari yang boleh, dari yang cukup, dari yang boleh tapi dosa, dari yang boleh tapi haram, dari yang dosa plus enggak sah tadi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.